Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini padamu. Tanggal 4 Agustus 2023. Siapa dia? Boleh kalian pikirkan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Getting to know each other. Romantic feeling. Attraction. Calling in your soulmate. Finance and career. Ya, jadi aku lihat di sini sebenarnya kamu dan dia ini belum begitu kenal banget ya. Walaupun kalian misalnya sudah menjalin suatu hubungan ya, tapi nyatanya sebenarnya kalian itu belum kenal paham banget dengan dia ya, orang yang kalian fokuskan. Jadi atau mungkin kalian itu sama sekali belum pernah bertemu ya. Mungkin kalian itu memiliki hubungan ya hanya sekedar chat-chat aja atau teleponan gitu, tapi kalau secara fisik kalian belum bertemu dan kalian juga belum tahu seluk-beluk ya dari dia, dari keluarga seperti apa ya. Intinya kalian tidak terlalu dekat gitu ya sebenarnya, tidak terlalu kenal banget. Tapi kalian di sini sudah sama-sama memiliki perasaan cinta yang sama besarnya dan sama-sama memiliki gairah satu sama lain di antara kalian berdua. Bahkan di sini passion kalian sama ya. Kemudian daya tarik gairah yang dia miliki ke kamu itu cukup besar. Ya. Dan aku melihat di sini, dia selalu memanggil-manggil nama soulmate-nya, yaitu mungkin kamu ya. Mungkin akhir-akhir ini tuh kalian sering sekali merasakan bahwa kalian tuh kepikiran dia atau tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak enak gitu ya. Ya di saat itulah ya dia selalu menyebut namamu, selalu kepikiran kamu, meminta Tuhan untuk mengembalikan kamu kepada dia lagi. Intinya ya balikan seperti itu, dijodohkan kembali seperti itu. Dan aku lihat di sini memang dia lagi berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan finansial dan karir dia ya. Jadi dia ingin menstabilkan finansial dan karir dia. Okay, I wish I could share my good news. Jadi dia berharap dia dapat berbagi berita baik dengan kamu, apapun itu yang selama ini dia dapatkan ya, cerita-cerita baik ya yang dia dapatkan, entah itu dapat kenaikan jabatan atau apa tuh namanya, dapat bonus atau dia dapat investor, ya intinya yang berhubungan dengan kehidupan dia yang beritanya itu baik lah ya. Dan I wish things could be different. Dia berharap keadaan sekarang itu bisa berubah. Kenapa dia berpikir begitu? Karena aku lihat memang situasi kamu dan dia saat ini canggung. Ya, saat ini situasi kalian itu sulit untuk diperbaiki, atau mungkin kalian udah nggak berkomunikasi di sini. Kalian sudah tidak tahu kabar masing-masing di sini. Jadi aku melihat ada suatu penyesalan dari dia ya. Dan apa nih? I look for you everywhere. Dia selalu melihat kamu ada di mana-mana. Maksudnya gini, kalau misalkan dia pergi kemana gitu, dia melihat kayak bayangan kamu. Dia melihat sosok
kamu gitu ya. Bahkan orang lain pun dia berpikirnya itu kayak kamu, kayak gitu. Itu kamu gitu. Kamu yang selalu membuntuti dia, kamu yang selalu ada dimanapun dia berada. Jadi itu kayak halusinasi dia, delusi dia seperti itu. Dan delusinya itu ya tentang kamu kayak gitu ya. I don't like when people mention you ya. Jadi dia tidak bisa bereaksi ya, tidak memberikan reaksi ketika orang-orang itu nanya tentang kamu atau berbicara tentang kamu atau bertanya ngomongin kamu kayak gitu ke dia ataupun circle dia itu lagi ngomongin kamu, dia tidak bereaksi apapun karena aku lihat di sini ya, karena dia juga sebenarnya nggak tahu kabar ya, mungkin karena kalian udah lost contact gitu ya, jadi nggak tahu kabar masing-masing kayak gitu ya. Sebenarnya kamu juga pengen sebenarnya dia juga pengen tahu kabar kamu, tapi mungkin di sini kamu sudah mulai menutup akses untuk memberikan informasi tentang kamu ke dia gitu. Dan kamu juga mungkin di sini sudah mulai menjauh, sudah menutup diri, mungkin udah ngeblok dia, atau mungkin sebenarnya kalian sudah saling blok kayak gitu ya. Dan I want to feel that way again. Oh, dia ternyata masih pengen merasakan apa yang dulu pernah dia rasakan bersama kamu ya, waktu kalian masih memiliki hubungan ya. Ya dia masih pengen punya perasaan yang sama juga seperti dulu ya. Perasaan cinta, perasaan bahagia, perasaan saling memiliki, saling memberikan kasih sayang, atau mungkin di sini dia tahu ya kamu selalu perhatian sama dia, dia pengen merasakan kenyamanan lagi bersama kamu gitu ya. I replay our conversation over and over ya. Jadi dia selalu membuka kembali ya percakapan kalian waktu dulu kalian masih memiliki hubungan dan komunikasi kalian lagi baik-baik tuh, ternyata semua conversation kalian, semua percakapan kalian itu nggak dia hapus, jadi dia arsipkan. Jadi sewaktu-waktu kalau dia kangen sama kalian gitu, dibuka lagi untuk dibaca-baca dan diingat-ingat lagi perasaan, kemudian suasana, kemudian bahasan yang kalian bahas di percakapan itu kemarin seperti apa, dan dia merasakannya kembali gitu ya. Selalu dan selalu dia ulang-ulang kayak gitu. Jadi mungkin sampai hari ini dia masih mengulang-ulang terus ya conversation kalian. I'm grateful from the spiritual lesson ya. Jadi dia bersyukur ya, dia bisa mengenal, bisa belajar tentang spiritual ya. Mungkin di sini dia jadi karena jauh dari kamu, atau mungkin kalian kan ini udah nggak ada komunikasi nih, tapi dia masih rindu, masih pengen memiliki hubungan dengan kamu, masih cinta sama kamu. Di sini ya untuk bisa mengolah emosi dia ya, mungkin dia di sini sudah mengenal tentang afirmasi, tentang yoga atau meditasi seperti itu ya, atau mungkin ibadah dia semakin kuat gitu kepada Sang Pencipta, intinya seperti itu. Oke, kemudian ada judgment. Jadi judgment ini menandakan bahwa saat ini ya, gini, mungkin kemarin itu kalian bisa berpisah karena kamu menemukan sesuatu hal ya yang mencurigakan yang terjadi di antara dia dan kamu ya, atau mungkin dia dengan seseorang atau pihak ketiga dari kalian. Nah, kamu ini ingin mengkonfirmasi sebenarnya ya isu ataupun kejadian yang kalian curigai itu gitu ya. Jadi ketika kamu ingin konfirmasi ke dia, dan kamu itu seolah-olah kayak maksa gitu ya biar dia menjelaskan ya, sebenarnya biar kamu itu paham dengan situasi dan kondisi dia kayak gitu ya. Tapi dia berpikir bahwa kamu itu terlalu mengekang sehingga seolah-olah kamu itu menuduh dan memojokkan dia seperti itu ya. Jadi di sini dia merasa sakit hati. Jadi intinya di sini ada suatu situasi di mana kalian itu salah paham, komunikasi yang miskomunikasi lah intinya ya. Dan
ketika kamu udah kayak gitu, ya walaupun itu memang ceritanya benar gitu, tapi dia nggak konfirmasi itu kebenarannya. Ya, kalaupun itu benar, ya karena kamu menuduh gitu ya, seolah-olah kamu menuduh, ya dia jadi sakit hati nih. Ya, walaupun itu benar misalkan. Dan ketika itu benar, dia tidak mau konfirmasi, kalian ini udah putus nih, tapi putusnya jadinya tidak baik-baik kan. Ada suatu kemarahan, ada suatu kebencian, ada suatu apa ya, ketidakpercayaan di antara kalian. Jadi intinya ada perselisihan lah di antara kalian dan berakhir gitu ya. Jadi kalian tidak berpisah dengan cara baik-baik. Kemudian di sini dia bukannya malah mengakui atau eh, apa namanya, meminta maaf atau menjelaskan paling tidak ke kamu, tapi justru di sini dia malah memojokkan kamu lagi karena eh, kamu itu di pikirannya, kok kamu tidak tidak percaya sama aku gitu ya, walaupun misalkan itu benar, paling tidak kamu bisa memberikan aku kepercayaan kayak gitu ya, malah kamu mojokin aku. Dan ya intinya dia juga berpikir buruk terhadap kamu, kamu malah menuduh dia atau menjelek-jelekkan dia, seperti itu dia berpikirnya. Dan bisa jadi juga ini dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga yang eh apa, memberikan isu-isu buruk ya tentang kamu ke dia kayak gitu, sehingganya kalian ini ya berpisah kayak gitu. Intinya di antara kalian itu ada suatu apa, omongan ya atau isu yang terlihat justru itu memojokkan kayak gitu, entah itu kamu ke dia sehingganya dia juga berpikiran buruk terhadap kamu, atau mungkin dari pihak ketiga yang menjelek-jelekkan kamu sehingga dia juga berpikir buruk terhadap kamu gitu ya. Jadi paham maksudku ya. Kemudian di sini ada Empress. Ya, jadi perasaan dia hari ini terhadap kamu adalah dia tahu ya, ternyata kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kejujuran, penuh dengan prinsip dan keteguhan hati. Kamu benar-benar tulus mencintai dia, kamu benar-benar tulus memberikan kasih sayang. Bahkan kamu di sini tulus untuk memberikan perhatian kamu kepada dia. Dan di sini dia baru sadar itu ya, bahwa kamu memang orang yang sangat tulus pada dia. Dan secara materi atau ekonomi kamu itu sebenarnya stabil gitu ya. Oke, mungkin kamu bukan orang yang wow banget secara atau mewah gitu ya, tapi paling tidak kamu itu stabil secara keuangan. Jadi dia melihat kamu itu orang yang mandiri secara ekonomi, dan kamu itu kayaknya nggak pernah neko-neko ya tentang keuangan kayak gitu. Kamu pintar sekali menyusun strategi keuangan kamu gitu ya. Jadi dia melihat kamu itu kayak orang yang uh, bisa bisa nantinya cocok gitu ya untuk dia jadikan pasangan. Mengapa jadi di sini dia sampai sekarang masih memiliki perasaan sama kamu ya, salah satunya ini, kamu itu secara ekonomi stabil, kamu penuh dengan kasih sayang, kamu itu nggak neko-neko ya, kamu itu tidak mempermainkan keuangan seperti itu. Dan kamu itu profesional banget ya, profesional banget dari apapun yang kamu ingin lakukan, itu kamu udah menetapkan hati dan teguh gitu ya pada prinsip yang kamu pegang gitu. Jadi sulit untuk digoyahkan. Misalnya begini, kalau kamu suka dengan seseorang, misalnya nih kamu sukanya sama dia, dan misalnya dia berlaku tidak adil sama kamu, atau misalkan dia menduakan kamu di sini. Terus misalkan kalian bertengkar, ya kamu selalu megang prinsip, ya kalau kita mau punya hubungan ya cukup kamu dan aku, jangan ada orang ketiga gitu. Dan kamu akan teguh, kamu tidak akan mau menerima dia, uh, atau kamu ingin merusak hubungan dia dengan pihak ketiganya. Jadi lebih baik kamu yang mundur kayak gitu. Karena kamu merasa kamu mandiri gitu ya. Kamu punya value, intinya kamu punya value yang tinggi banget. Inilah yang membuat dia sangat-sangat tertarik sama kamu dan masih memiliki perasaan yang luar biasa sama kamu sampai hari ini ya. Karena kamu adalah seorang wanita ataupun pria yang value-nya itu menurut dia itu luar biasa ya, di atas ambang menurut dia gitu ya, di ambang atas, di ambang standarnya dia gitu. Jadi kamu itu daya tariknya tuh luar biasa gitu ya.
Dan aku lihat di sini kamu itu ya, aku lihat memang dia tuh berpikir bahwa gini, kamu itu mandiri banget ya orangnya. Kamu nggak bergantung pada pasangan. Jadi dia melihat kamu kalau kamu disakiti gitu ya. Bahkan di sini kamu berpikir nggak tidak mempermainkan perasaan pasangan kayak gitu. Jadi kalau kamu misalnya suka pada seseorang, ya satu itu aja kayak gitu ya. Dan eh, apa namanya dia dia kamu tuh nggak seperti dia yang selalu mempermainkan perasaan seseorang. Jadi kalau misalkan kalian udah pisah, kalau dia kan mungkin bermain hati lagi nih dengan yang lain, karena aku lihat di sini memang dia itu berpikir secara logis banget ya. Kalau kalau kamu nih aku melihatnya like a empress ya, yang apa namanya berpikir melakukan suatu tindakan itu secara logik dan pakai hati kayak gitu ya. Jadi dia melihat kamu itu perfect banget ya, kamu itu independen ya, like ya, kamu independen kayak gitu. Jadi kamu nggak bergantung pada pasangan ataupun dengan siapapun di sini. Kamu kalau wanita di sini ya, itu lebih bagus lagi di pandangan dia. Kamu bisa menghidupi dirimu sendiri, kamu tidak bergantung dengan orang lain, kamu tidak apa ya, materialistis gitu. Oke, uh, pasti ada lah ya kematerialistisan seseorang, tapi kamu itu bukan berarti kamu harus meminta itu dari seseorang, tapi justru kamu akan memperjuangkan itu agar kamu bisa mendapatkannya, gitu ya. Eh, ya intinya kamu tidak mengemis terhadap eh, apapun kepada seseorang kayak gitu. Kemudian di sini ada the sun reverse ya. Ya, dan saat ini yang dia rasakan terhadap kamu, perasaan dia ya terhadap kamu adalah nampaknya kamu sudah mulai dia pandang tuh kamu udah mulai meninggalkan dia, kamu udah bisa move on dari dia. Eh di sini kayak kok kayaknya cuman aku aja ya yang masih membekas perasaannya itu ke kamu gitu. Kayaknya kamu itu udah bisa move on, kamu udah bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Mungkin sebentar lagi atau mungkin kamu sudah memiliki pasangan lain selain aku kayak gitu ya. Jadi dia berpikir kok kayaknya yang punya perasaan ini yang selalu ada gitu ya. Perasaan cinta ini kayaknya cuman aku dan kamu itu udah bisa lepas gitu ya dari belenggu perasaan cinta ini gitu ya. Jadi kamu kayaknya udah pergi deh dari aku kayak gitu ya, the sun ini. Dan eh apa ya? Kayaknya perasaan kamu yang waktu itu masih membara gitu ya saat kita masih bersama gitu ya, masih memiliki hubungan, itu udah nggak ada lagi di diri kamu gitu. Kamu udah bisa berhasil menghilangkan rasa itu tentang aku. Terus kamu juga udah bisa mencintai dirimu sendiri lebih. Ya intinya kamu lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Dia melihat itu dari kamu dan eh, ya dia di sini merasa apa ya? Ya dibilang gagal move on ya kayak gitu ya. Masih gagal move on dan dia juga menyesali sih ya, karena aku lihat sebenarnya The Sun ini ada niatan mungkin ya, atau mungkin kalian ini sudah sempat membuat suatu komitmen, kalian ingin menikah, tapi ya gara-gara ada sesuatu hal yang eh, membuat kalian itu salah paham dan cekcok besar, sehingganya kalian berpisah di sini. Ya, jadi ada suatu kegagalan hubungan, ya apalagi gagal untuk berkomitmen serius kayak gitu ya, Tesan. Kemudian ada King of Cups. Oke, King of Cups ya. Dia ini bisa ini kamu atau dia, intinya kalian yang maskulin energinya atau pria di sini ya. Sebenarnya dia ini kebapaan ya, entah dia ataupun kamu si pria atau yang berenergi maskulin itu pasangan yang sebenarnya berjiwa kebapaan, atau memang sebenarnya kalian ini yang sudah menjadi bapak-bapak ya, kalian atau dia itu sudah menjadi bapak-bapak, atau kalian memang sudah pernah menikah ya sehingganya kalian udah punya anak dan dia udah adalah mantan suami kalian seperti itu. Ya kalian situasikan aja lah kondisinya ya, dan aku melihat sebenarnya memang uh, ya like bapak-bapak gitu ya, bapak yang penuh dengan kasih sayang kayak gitu ya, dan orang yang bisa diandalkan sebenarnya.
Dan dia itu sebenarnya melihat kamu sebagai suatu potensi, suatu pasangan yang suatu gini, pasangan yang memiliki potensi ya untuk menjadi uh, apa uh, teman hidup dia gitu ya. Dia itu berpikir seperti itu. Kamu itu orang yang bisa dijadikan potensi sebagai pasangan dia nantinya kayak gitu. Karena dia melihat di sini kamu itu orang yang setia, orang yang berdedikasi tinggi, orang yang sangat menarik, orang yang bersemangat, ramah kayak gitu ya. Dan kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang. Punya kamu itu kalau laki-laki ya, kamu itu ayah yang berbakti kayak gitu, atau mungkin di sini dia seorang laki-laki, dia yang sebagai ayah gitu ya, punya jiwa kebapaan kayak gitu. Dan pasangan yang luar biasa, bisa mandiri, independen kayak gitu kan, nggak bergantung dan punya prinsip. Intinya seperti itu. Intinya punya value yang bagus lah. King of Cups tuh ya, punya value yang bagus ya. Dan uh, di sini aku melihat memang ada suatu penyesalan ya dari si dia, terutama terhadap kamu. Mungkin ada suatu keputusan yang dia ambil untuk hubungan kalian, dan inilah yang dia sesali. Ya, mungkin keputusan itu dia ambil saat dia emosi dan membuat kamu akhirnya sakit hati, atau akhirnya jadinya kalian itu berpisah kan ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Ada suatu penyesalan yang dia eh, yang telah dia rasakan setelah dia mengambil suatu keputusan. Ya mungkin dia mengatakan kata berpisah dengan kamu, nyatanya setelah berpisah dia berharap bisa bahagia, taunya malah perasaannya semakin kuat sama kamu. Dan karena udah kadung ya ngomong berpisah dengan kamu, kamu juga dia lihat udah uh, apa tadi nih, di Empress, udah menjauh dari dia, judgment ya, udah jauh dari dia, udah bisa pergi dari dia ya, Sun. Jadi dia sangat menyesal sih. Dan perasaan dia hari ini itu masih, kalau aku rasa masih diliputi oleh kesedihan ya, kecemasan, kekhawatiran terhadap kamu dan hubungan kamu dan dia gitu ya. Dan di sini sebenarnya ada niatan untuk dia untuk bisa melepas, merilis rasa kekhawatiran, kecemasan dia terhadap kamu. Ya mungkin dia takut kamu sudah memiliki pasangan lain, karena di sini ada The Sun ya. Kemudian ada di Empress. Jadi kamu itu kan orangnya mandiri nih ya, kamu itu punya value yang bagus gitu ya. Dia takut kamu udah punya pasangan lain sehingganya uh, kamu bisa direbut orang kayak gitu, dan kamu sudah bisa melupakan dia, kamu sudah bisa move on dari dia. Nah, dia takut akan hal itu. Ya, tapi karena dia melihat di sini kamu itu udah kayak bisa move on dari dia, ya, itu lebih membuat dia takut lagi sebenarnya. Hanya saja kan nggak mungkin ya dia terus-terusan berada di kondisi yang khawatir, ketakutan, kecewa gitu, nggak mungkin kan. Makanya hari ini tuh ada niatan dia untuk merilis rasa ketakutan, kecemasan dia terhadap kamu kayak gitu. Dan dia bahkan ada pikiran untuk mungkin nanti suatu saat dia akan bertemu dengan seseorang yang bisa menyembuhkan rasa sakit hati dia, atau bisa membangkitkan lagi gairah, paling tidak seperti dia uh, bergairahnya sama kamu kayak gitu. Padahal ya dalam lubuk hati dia yang paling dalam ya kayaknya nggak mungkin deh ya bisa segairah dengan kamu kayak gitu. Tapi ya dia akan berpikir positif untuk, ya pasti nanti ada suatu hari nanti ya, at this moment gitu, di momen tertentu nanti akan ada lah ya pasangan yang bisa membantu dia, paling tidak meningkatkan semangat dia lagi untuk memiliki suatu hubungan atau percintaan, dan bisa lebih baik gitulah ya. Dia berpikir sebegitu. Walaupun dalam lubuk hatinya itu kayaknya sulit gitu ya. Karena di sini aku lihat dia memang masih cinta banget sama kamu. Jadi kamu itu punya tempat spesial di hati dia yang itu kayaknya sulit untuk orang lain bisa geser kayak gitu ya.
Ya, atau mungkin hari ini dia ini sudah memiliki pasangan ya, memiliki pasangan sehingganya karena di sini ada Two of Wands, jadi bisa jadi dia sudah mulai bertindak hari ini, eh, atau mungkin dia di sini sebenarnya sudah mencoba merilis kamu dan mencari orang baru, atau mungkin dia sini sudah memiliki pasangan baru ya untuk bisa merilis kamu. Cara merilis dia adalah menghadirkan orang baru ya di dalam kehidupan dia, pasangan baru. Dan saat ini pun akhirnya dia bingung ya. Ternyata perasaan dia itu semakin dalam sama kamu, tapi dia melihat ya karena dia ternyata masih memantau kamu nih ya. Like seseorang nih kan ngelihatnya ke arah lautan tuh ya. Dia mungkin kalian ini uh, punya jarak yang cukup jauh dipisahkan oleh lautan ya, entah kalian beda kota, beda pulau, beda negara gitu ya. Beda negara. Jadi walaupun dia sudah punya pasangan ya sekarang, tapi dia masih memantau kamu ternyata. Ya, masih memantau kamu. eh Dia lihatnya kamu udah bisa bahagia dengan dirimu sendiri. Di sini dilihatnya kamu itu udah mulai bisa move on kayak gitu ya. Jadi dia bingung nih mau datang ke kamu lagi atau enggak gitu ya. Di satu sisi kamu udah bisa pergi, tapi di satu sisi perasaan dia masih ada ke kamu, masih pengen lagi datang ke kamu karena di sini dia masih calling in your soulmate, yaitu kamu gitu ya. Dan dia masih punya romantic feeling sama kamu. Dan di satu sisi lagi, ya sekarang dia udah ada pasangan kayak gitu. Jadi eh dia masih ragu ya, masih bingung untuk datang ke kamu. Untuk hari ini tanggal 4 Agustus 2023. Jadi memang di dalam hati, di lubuk hati dia paling dalam itu dia menyesal dan pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, tapi karena dia melihat kamu itu udah bisa move on, udah kayaknya udah bisa menghilangkan perasaan kamu terhadap dia, gairah kamu terhadap dia. Jadi dia kayak masih stuck ya, masih takut untuk bisa datang ke kamu lagi, masih ragu, masih bingung ya mau ke kamu lagi atau enggak. Dan di satu sisi juga dia sudah ada orang lain di sisi dia. Jadi bisa dibilang orang ini memang sebenarnya mungkin saat dulu masih bersama kamu tuh orang yang suka selingkuh memang ya, atau memang orang yang banyak opsi, atau ya dia itu banyak disukai lawan jenis sehingga dia merasa dengan mudahnya kamu disingkirkan oleh dia gitu ya. Kamu di apa diputusin sama dia, kamu dicerain dengan dia gitu ya. Karena dia merasa pede karena banyak orang ternyata lawan jenis yang suka sama dia. Jadi dia merasa bahwa dia banyak opsi selain kamu gitu. Tapi nyatanya eh justru dia malah makin cinta sama kamu setelah kalian berpisah. Oke, aku rasa itu aja pembacaan aku tentang perasaan dia ke kamu hari ini tanggal 4 Agustus 2023. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Untuk energi yang paling kuat, nothing ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, maaf kalau aku ada salah-salah kata dan maaf ya kalau aku terbata-bata dan sering menghela nafas. Ternyata berbicara public speaking itu juga butuh nafas yang panjang. Oke, aku rasa cukup ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.